Selamat pagi semuanya. Pak Jimmy dari EBI, Direktur, kemudian ada Pak Syafi'i, kemudian Pak Thomas dan Pak Imam dan Tri. Terima kasih kehadirannya. Kita belum lewat konsep undangannya, jadi masih teknis walaupun semua di teknis saja gitu ya, walaupun sudah diundang juga Pak Robert sama Pak Bambang, tapi saya pikir ini bisa kita solve di level kita aja gitu. Baik, agenda kita adalah tentang operasionalisasi dan komersialisasi DC Borong, yang mana sudah ditekankan banget gitu ya oleh Pak Edi, Bu Ica, dan ya manajemen lainnya lah ya, untuk kita segera berjalan begitu. Terkait dari timeline DC Borong sendiri itu di saya gitu ya, untuk bisa on, dan itu tugas ke saya juga, VIC-nya akan saya laksanakan. Dari sisi kita, Pak Syafi'i, Pak Jimmy dan teman-teman adalah ini nggak usah slide ya, Pak Ustadz. Jadi apa yang perlu kita siapkan tinggal beberapa teknis aja ya. Perihal kesiapan infrastruktur, Pak Imam nanti kita koordinasi teknis lagi ya di bawah, itu urusan kita lah terkait teknis. Yang penting untuk hari ini kita bahas adalah hal-hal jangka pendek yang perlu disiapkan dengan kaitan dengan tim EBI. Tapi terkait juga dengan infrastruktur Pak Imam dan Pak Syafi'i ya, sama Pak Thomas. Jadi memang harus dibahas sambil jalan juga. Pertama adalah ruang MMR kita, udah kita bahas ya Pak Syafi'i, itu lantai 1. Lantai 1. Kemudian di lantai 2 itu sudah ada perangkat router ya Pak Jimmy ya, yang on Pak Jimmy, yang sudah on di lantai 2 di ruang data center, yang kemarin Pak Robert sempat usulin di awal-awal sebulan lalu lah, dipindah ke bawah aja gitu. Tapi karena Pak Syafi'i juga mengusulkan, memang yaudah di atas saja, memang itu perangkat aktif kan, yaudah di atas saja, MMR di bawah gitu ya, router dan perangkat aktif lain di atas. Jadi router itu tetap di atas Pak Jimmy, tetap di lantai 2, tapi dirapihkan. Ya, tinggal cablingnya. Nah, cablingnya dirapihkan sesuai dengan kaidah yang ada. Betul, cuman itu aja. Jadi nanti untuk yang penarikan kabel yang ke MMR, kemarin Pak Robert ngusulin lewat bawah, yang lainnya lewat atas, lewat tray. Tapi kita subject to discuss ya, apakah maksudnya gimana? Ya, teman Pak Robert juga. Yang masuk ke MMR lewat bawah. Ya. Iya Bang, benar. Kalau dari MMR ke perangkat lewat tray kan? Oh ya, maksudnya gini, betul lewat bawah, dari bawah, terus naik ke shaft-nya. Detail juga belum tahu ya, aku juga belum lihat ya. Petanya nanti kita bahas lebih detail lagi, nggak perlu sekarang. Naik ke shaft, masuk ke tray, baru turun ya, kira-kira gitu lah. Iya, itu yang dari perangkat ke MMR kan? Betul. Benar, ya udah. Seperti itu aja, tinggal Tapi dirapiin. kalau MMR keluar ya pasti lewat jalur sendiri. Jalur sendiri. Betul. Keluar. Nanti kalau keluar ke MMR nanti kita atur lagi terpisah. Pokoknya kita dari MMR, pokoknya semua yang masuk ke rak lantai 2 Pak Jimmy lewat tray. Lewat shaft dan masuknya via MMR. Kecuali interkoneksi internal ya. Interkoneksi internal di DC, tapi itu juga nanti via MMR semua kok. Di lantai 2 seingat saya, kalau nggak salah Pak Imam tuh kan ada foto juga tuh, ada panel. Ada panel juga di lantai 2 itu, kalau nggak salah, ada nggak sih? Lantai 2. Panel apa ya? Panel kayak open panel gitu. Sepintas aku lihat ya. Apakah itu rak terbuka atau panel, nanti dicek lagi lah. Fotonya ada, nanti aku cek lagi ya. Kalau emang nggak ada, emang itu rak yang memang lagi dibuka, ya sudah, berarti rak statusnya gitu. Jadi semua rak atau panel? Kelihatannya di foto panel, aku coba cek lagi di foto. Kalau panel biasanya kan DC atau AC gitu kan? Iya, makanya. Iya. Kalau rak kan beda. Rak biasanya kan untuk atau panel pasti panel ini, panel kayak listrik. Panel bukan panel listrik, panel apa namanya? Panel untuk OTB. Iya, semacam itu lah. OTB. Oh. Ada panel OTB. Nah itu rak ya, tapi open rak, open rak. Tinggi juga gitu. Oh, tinggi. Nempel di lantai. Di atas, ya di atas. Sepintas ya, nanti aku detailkan lagi. Kalau emang itu ada, nanti kita fungsikan Pak Syafi'i. Gitu. Ya kalau nggak ada ini dipindahin ke bawah aja sekalian gitu ya. Enggak, pindahin bisa ke ruang MMR. Betul. Atau dipindahin ke dalam. Memang di dalam maksudnya. Enggak, di dalam, maksudnya di dalam ruang server. Emang di dalam ruang server? Oh, di dalam ruang server. Ya sesuai foto-foto ya. Ya berarti ya memang untuk interkoneksi antar server lah, kira gitu, yang tidak dari luar. Gitu kan? Iya. Maksudnya gini, memang dia posisinya berbeda dengan rak yang lain yang di dalam itu. Sepintas aku lihat dari foto, detailnya aku nanya sama Lisa ya. Itu
sepintas berbeda dari foto. Detailnya aku tanyakan lagi. Ada panel gitu, ada rak, open rak. Detail aku tanya lagi. Tapi intinya posisinya di dalam itu mah sebenarnya nantinya harusnya ya itu gunanya untuk naruh equipment lah harusnya. Harusnya ya. Tetap nanti tarikan kabelnya ya jampannya ke MMA. Iya, baik. Kan gitu. Baik, nanti kita rapikan. Jadi nggak perlu lagi dari situ member ke situ. Banyak kan ini. Boros banget ini. Kayak ada panel, cuma dia masuk ke bawah. Nah. Kabel dari bawah ke atas. Ini panelnya. Kemungkinan saya lupa. Ini bisa dibuka mau. Ini kan tutupnya, Pak. Nah, kabel keluar dari sini. Nah, saya nggak tahu nih ini dipakai buat apa. Tapi kalau yang kelihatan di otak saya panel, kemungkinan yang di sini. Mungkin keluarannya dari bawah kali. Mungkin dari bawah Jadi situ. bukan rak maksudnya ini. Iya, bukan rak. Bukan rak betul ya? Bukan. Nah, itu maksud gue. Jadi kayak ada banyak slot. Makanya kalau disebut panel yang di kepala saya. Iya, itu maksud gue. Itu maksud gue. Makanya Nah, saya kurang tahu. detailnya kita lihat. Nanti kita lihat. Pokoknya kira-kira Nggak gitu ya. ada foto dalamnya yang mana nih? Ini foto. Nanti detailnya kita lihat. Coba fotonya suruh ngirim si Nisa kan ada di situ tuh. Bisa nggak ke atas bentar bukain panel fotoin gitu. Gitu benar. Pengen tahu. Benar. Benar seperti itu. Coba di calling. Seperti itu. Detailnya nanti Sama ya? Bukan. Aku ya. detailnya tinggal nanti kita bahas. Biar kita tahu gitu kegunaannya tuh. Pak. Betul. Dulu di gambar itu plan apa? Di gambar plan Ada nggak di itu situ? kayaknya nggak ada, semuanya rak doang makanya. Rak doang. Apakah itu raknya dibuka sehingga jadi open rak sehingga bisa buat jadi seolah-olah panel nggak tahu juga. Tapi kita nggak ada. Tapi kalau panel gitu buat apa kan harusnya kan dari katakan dari Iya. shaft terus masuk ke tray kan? Iya, udah cukup, betul. Nggak perlu ada Makanya itu. dari berdasarkan pendataan aset kemarin sama Nisar yang di sesi juga ke Pak Imam sama Pak Ronald, nggak ada, adanya raktok. Nah, kita adanya raktok. Nah, cuman ada. Walaupun nanti kalau katakanlah ada interkoneksi antar equipment kan juga dari katakanlah dari rak 1 ke rak 2 kan naik ke tray lagi Iya. kan? Tray situ Naik gitu. turun lagi ke Naik gitu. sini kan? Naik gitu. Semuanya lewat ya. Nggak ke situ lagi. Jangan situ. Nah, itu yang tinggal diklarifikasi sedikit ya. Intinya sih secara pengadaan nggak ada. Nggak ada open rack itu nggak ada. Gitu. Semuanya rak tertutup untuk Kita server. ada 2 kalau nggak salah raknya. 5. Oh ada 5. Ada 5. Ada 5. Yang jelas pada 1 berarti yang punya. Baru 1 yang router kita. Router itu. Nah, paling itu nanti yang perlu kita perdalam, tinggal raknya dirapihkan masuk agendanya Ebi nih Pak Jim. Nanti berkoordinasi sama tim Eptel kita ya yang di sana ya, tim Eptel di sana untuk bisa rapi-rapi kabel. Jadi enggak Kabelnya itu dari rak ke atas atau ke bawah? dari rak. Input masuk ke raknya kabelnya. Usulan Pak Robert kemarin sih dibedain gitu, lewat ke bawah katanya. Iya karena bisa ke bawah kan bersuara. Iya gitu. Jadi memang kalau apa namanya kalau pakai tadi itu jelek sebenarnya. Karena kita udah explore. Iya, udah explore, ngapain? ke bawah semua. Jadi Iya. dari shaft ke bawah itu masuknya bisa langsung ke explore baru tinggal aku pengen tahu raknya itu bawahnya lubang nggak? Nanti kita detail aja kita lihat ya. Karena kalau untuk data set itu biasanya kan lubang kan? Iya, harusnya lubang gitu ya. Nanti kita lihat. Ya justru itu makanya aku pengen nanya kok pindah ke atas padahal kan udah ada respon kan. Nah, Iya, jadi ada dua, kita ada dua. Takutnya salah beli rak Pak yang bawahnya tertutup. Takutnya Takutnya gitu. Itu biasanya bawahnya itu terbuka. Yang Jadi jelas dari keluar masuk dari situ. betul, dari pengadaan yang dibeli itu Indorak biasa. Kayaknya tertutup, kayaknya ya. Aku belum lihat lebih detail ya. Emang belum gue detailin Kalau biar. tertutup gitu mau nggak Mau mau. nggak mau atas ya. Naik atas, jadi Betul. Tapi yang jelek lah. Betul. Setauku berdasarkan pengadaan itu Indorak yang biasa di info-info yang di online lah gitu ya. Setauku bawahnya tutup. Seperti rak ini, bawahnya tutup nih. Bawahnya tutup. Memang bukan buat yang respon gitu kira-kira ya. Status sementara ya. Oke, mendingan minta tolong sini saran. Baik. Pasti aja. Baik. Sementara defaultnya adalah Indorak yang persis seperti yang dibeli di sini. Defaultnya ya. Kalau aku lihat itemnya, maka sementara asumsinya dari Yang atas. tertutup. Iya, sebentar dari atas. Sementara. Ketemu coba. Ya. Itu kemudian Pak Jim tinggal dirapihin di raknya, dinaikin kerakan masalah kan maksudnya di bawah tuh. Kalau nggak salah Pak Imam ya, posisi router di bawah ya, di lantai ya. Tinggal masukin kerak. Nanti untuk kerak yang itu nanti kami siapkan videonya Pak Jim Posisi router di mana? di bawah, di nggak letak di lantai.
router apa? Routernya kita, Z Iya, maksudnya Metro router apa? Tipenya? yang PE itu loh, Di bawah. di bawah. Di ngeletak gitu, bukan masuk rak. Ini tertutup ini Pak. Info terakhir ya. Itu berarti ya, bukan panen. Cuma dibuka aja ya. Tertutup di bawahnya. Oh, itu PL tetap. Iya. Iya, lu tetap sama Indorak itu persis sama persis itu. Tertutup. Belinya ini tuh sama persis kok. Cuman kita nggak kelihatan atasnya sih. Atasnya sih seharusnya. Iya, mau nggak mau kali ini harus pakai ini. Tapi sayang aja kita udah restore masalahnya. Betul. Itu untuk berikutnya lah, untuk pengalaman berikutnya nanti kita yang bolong bawah lah gitu. Itu kemarin kan belinya ya beli gitu, kurang terklaim barangkali. Bener kan tutup kan? Indorak biasa kan sama persis. 55-nya itu tutup berarti ya. Udah default itu harus sepaket belinya kok. Sama persis udah. Berantakan kan. Ya udah enggak apa-apa sementara lah. Ya udah, pokoknya itu harus utilize karena kalau ngajuin lagi itu repot lagi. Itu utilize dulu, kita manfaatkan maksimal. Ya udah kita sementara naik atas Pak Syafi ya, sementara ya. Kayaknya kalau kondisi ini tuh ya mau nggak mau harus kan. Harus ke atas mau nggak mau. Kurang tertutup ini kan. Iya, Sama kan. susah itu. Susah banget. Ini router yang di sini nih router apa? Border atau yang biasa? Yang biasa, kalau nggak salah yang PE ya. Border router ya. Bukan, yang PE itu masalah apa Jim? Yang border dulu taruh mana? Border Oh router. iya, jangan-jangan itu ya border router ya? Enggak, bener mah di Bosoan. Oh, di Bosowan ya. Bosowan. Oh ini ke sana, ini narik dari Bosowan ya. Tuh. Nah itu berarti tinggal siapin Ini kayak yang sama kayak yang di lain-lain kan, teman yang lain kan. Ini router yang standar. Tolong Ini di kayaknya udah dirak nih, Bang. Iya, cablingnya kan mesti dirapi. cabling rapiin Udah aja. dirap. Iya tinggal cabling aja ya. Tinggal cabling. Aku bang belum cek Sebenarnya sabit di ya. audit ini dulu, di Betul. audit dulu. Betul. Kira-kira kita mesti ngapain? dengan Siap. Kondisi sekarang. Siap. Segera setelah meeting hari ini memang agendanya adalah audit dan nyiapin sistem segala macam. Tinggal rapin kabel berarti ya posisinya ya Pak Jim ya. Untuk naik tray ya Pak Syafi ya. Nanti kita planning bareng Pak Imam. Nggak sama Lebih detailnya ke teman-teman ya di sana ya. Memang kita belum bahas detail sama Pak Imam juga. Ya. Memang biar ngobrol. Timnya siapa yang di sana? Timnya Pak ini. Ada yang sana yang masih di bawah EBI itu CTE apa? Juaidi, Si, iya apa namanya? Yang di bawah- CTS-nya kan ada kan? Masih ada. ada cetak masih ada. Masih ada. Ada ya? Suruh ngelakuin. Yang itunya counterpartnya siapa yang di kontak dari sisi EBI Pak Jim untuk kita hubungi lebih lanjut? Rahmat aja. Enggak yang di sana. Juhaidi dia. Juhedi aja ya. Juhedi. Tetap kan Anda Rahmat. Oh iya baik. Juhaidi itu Anda Rahmat. Oke siap. Berarti Rahmat sama Juhedi. Siap. Oke terus berikutnya ada lagi terkait kabel sama rak silakan sebelum geser temanya dikit. Cukup ya. Baik untuk berikutnya tema kedua adalah mengenai akses. Karena terkait bolak-baliknya ruangan dan kita sudah mulai jualan maka sudah mulai harus ada penataan akses masuk ya sambil kita provide Pak Syafi'i untuk akses door yang lebih manis lah gitu ya sementara ya pakai kunci lah gitu. Nah tinggal akses kuncinya itu yang nanti perlu dipegang oleh Eptel usulan saya di Nisa dan tim Eptel lah pokoknya lah jangan satu orang ya beberapa orang Eptel terus ya tetap terbuka buat siapa aja cuman tinggal akses logbooknya diisi ya tinggal approve aja sebenarnya. Enggak kita ini. Yes. Enggak kita digital ini aja, digital akses aja nanti bisa dimonitor connecting. Ya betul, itu nanti pengadaan. Ada pengadaan udah disiapin Pak. Kita akan pengadaan baru untuk akses door dan lain-lain cukup banyak lah lampu segala macam itu perlu diperbaiki. Masih gelap itu. Itu perlu pengadaan nanti aku yang ngusulin. Ya sementara kita SOP akses door dulu aja. Biar ke monitor dari Jakarta. Betul. Nanti semuanya dimonitor ke Jakarta Pak. Gitu. Untuk sementara ya tinggal SOP akses dulu aja sih Pak Syafi'i. Dibuat yang sebenarnya. Sementara ini simpel aja. Logbooknya udah kita buat sama Tri juga, sama Mbak Nisa juga udah tahu. Gitu. Bahwasanya tinggal siapapun tinggal ngisi aja, tinggal ngisi, terus nanti ya approve dari sisi tim Eptel yang di sana. Ya udah, setelah kunci jam berapa logout, udah selesai gitu aja. Yang penting terdata. Gitu ya Pak Imam ya. Sementara itu dulu gitu. Sambil kita nyiapin semua perangkat Pak Syafi yang berbau IoT lah gitu. Termasuk juga monitoring buat PAC dan lainnya itu langsung bisa dimonitor. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dimonitor. Ini ada TV lungsuran dari Indonesia. Ada TV?
Iya itu ada TV Mau. Saya katanya dari mau dibagi-bagi tuh sama Bu Ica. Mau dong. Masuk Makassar segala macam. Mau dong. Taruh aja. Tanya Bu Ica aja. Oh iya. Ada berapa? Lokasinya kemana aja? 6 ya? 8 apa? 8? Mau dong. Kan kita ganti 2x2 body display. Wih, gede ya. Iya sama sebenarnya. Cuman jadi display bukan TV kan? Iya, display. Kalau display kan memang 7x24. Iya. Mungkin di sana juga butuh sih, kemarin kalau kita meeting karena dipinjam lantai 2, lantai 3 nggak ada. Kiamat. Kiamat. Jadi Paling enggak buat ganti-gantian. Nah, itu. ganti-ganti di sana. buat ruang emosinya di sana kan. Iya, Itu betul. kan nggak perlu mungkin nggak 24 jam lah ya. Mhm. Buat MS. Baik. Ya, Yang kita. 24 jam dari sini kan. Baik, nanti kita mapping ya Pak Thomas ya, kebutuhan monitornya ya. Siap, makasih Pak Syafi. Tinggal akses door-nya. Sementara ini tinggal isi logbook yang udah kita siapkan Tri ya. Isi logbook. Terus ya udah approve dari tim Aptel di sana. Ya udah eksekusi, didata, laporan gitu ya. Mungkin perlu disampaikan tuh yang situ yang tadi. Silakan kalau ada mau disampaikan sebelum lanjut. Nanti ke isinya. Oh iya, itu Pak Muhi. Iya, Jadi RM kita di Sulawesi itu udah one notice ya. Oke, Belum notice lah. baik. Karena Kenal. Corona mencabut, akhir bulan ini dia selesai. Ini kan selama ini juga kan disupport nanti sama paling ini Pak Muhi. Ya, atau di deh. Yang bisa support nanti di sana mungkin misal, emang misal kan udah intens tuh ya support Baik. data center. Baik, ya. Nanti disupport sama SPV Sulsel lah di Sukma. Sukma paling ya. Baik. Plan mana yang kemarin kan itu kan audit aset secara Iya, umum lah. umum. Iya, belum detail. Detailnya nanti kayak gimana? Baik. Bikin aja. Baik. Standar dokumennya gimana? Baik, siap. Tuh. Cuman ya itu sih apa RM kita di Sulawesi Iya. sudah one. Pak Sukma udah masuk grup belum ya? Sukma ada. Di grup kita. Nanti saya masukin. Baik. Nah ini logbooknya yang kita buat sementara basisnya Google Drive dulu di drive kami, di akun kami. Seperti ini kira-kira Pak Syafi'i, Pak Thomas, Pak Jimmy. Simpel aja ya. Jadi siapa pengunjungnya dari awal dari atas di atas. Nah ini lo aksesnya ya bisa kita rubah gampang lah ya. Nama pengunjung siapa, perusahaannya siapa gitu ya. Dan seterusnya. Kontak. Ahlinya open source masih pakai Google Form. Oh sistem udah ready, tenang aja. Lah iya itu di running dong. Sabar ya. Oke. Masa dokter open source masih Google Form gitu. Google Form kita tuh. Sudah ada, jadi termasuk tentang yang Pak Robi juga udah siap belum sistem untuk DCIM Data Center Infrastructure Management udah disiapin, itu udah punya beberapa Tri ya, cuman memang kita mau integrasi dulu, rapi-rapi dulu tampilan, tinggal kita terapin. Cuman kalau kita terapin dulu sekarang overkill, ya kita kan siapnya kan dulu nih ada bertahap lah gitu. Kalau nyiapin sistemnya dulu overkill nanti ya pakai cuma 1-2 menu Ya, pegel nanti juga. harus diintegrasikan dengan ya IoT-nya. Nah, IoT-nya kalau dari ini Iya, jangan sampai nanti IoT-nya jalan tapi nggak masuk di sistem. betul, ini. betul. Kita udah siapin. Apapun yang berproses di IoT harus direkod. Siap, betul seperti itu Pak Syafi'i. Scroll down Tri, nomor kontak, kemudian apa lagi masih tulis bebas ya. Nantinya kita terkunci lah gitu ya. Tujuannya apa? Tinggal isi jam masuk, jam keluarnya ini di planning ya. Jadi memang dia harus mengatur jam masuk berapa, jam keluar berapa, wajib ngisi. Kemudian Nanti siapa yang monitoring? ya dari sananya tim sana ya, berarti Sukma sama Pak Sukma sama Mbak Nisar ya. Nggak mungkin kalau Sukmatanya. Karena gini, Siapa? ini kan apa akses nih Baik. untuk data center. Baik. Jadi yang masuk ke sini tuh udah pasti timnya Pak Jimmy, timnya Bi. Atau kalau Iya. kita berangkat. Betul, tinggal request aja. Maksudnya dari sisi kita yang otorisasi di sana. Mereka kan pegang kunci Aptel nih rencananya. Rencananya kuncinya akan dikasih ke Aptel. Betul, gitu. Enggak, itu kan teknis di sana nih Iya. ya. Sehingga maksudnya yang monitoring gitu. Monitor akses apa namanya logbook Oh, iya, akses jangan. ini. Ya, karena harus dilakukan. Orangnya Pak Budi dong yang terkait sama data center. Iya, belum. Sementara kan timnya tim Aptel juga, kan belum ada yang dedicated allocated, jadi masih minta bantuan dari tim existingnya Pak, bawahnya Pak Imam. Sementara ya, sementara sambil. Yang maintain logbooknya itu Pak. Kalau yang di sana katakanlah Nisar kan cuma megang kunci nih. Iya.
Oh baik. Berdasarkan Baik. instruksi dari sini. Oh baik, kalau itu bisa Jangan dari dia. Iya iya. Nggak boleh kalau Boleh. dia nanti Siap. tetap. Oh baik. Yang maksudku yang maintain ini itu ya orang yang di sini. Baik. Dari tim Jadi lantai nanti dua. monitor, oh ini ada orang pen masuk kapan sekarang. Komunikasinya baik. Baru nanti kita info, Mbak Siap. Nisa tolong dikasih Baik. izinnya. Siap. Ya, izin dari jam sekian sampai jam sekian. Baik siap. Nanti otorisasi dari kita ya Tri ya. Lantai 2 ada 3 orang siap. Dari tim lantai 2, tim DCDS Pak Syafi akan maintain otorisasinya nanti di lantai 2. Baik, tinggal ini aja sih. Ya ngisi sementara ini sambil kami siapin sistemnya yang lebih canggih lah. Dan pengadaan lain. Itu agenda saya. Kalau dia mau tambahkan, silakan dari Pak Syafi, Pak Jimmy, dan Pak Thomas dan Pak Imam. Ada yang mau tambahkan? Dari saya sih dari sisi operation ya tinggal kita nunggu ini aja. Karena kita kalau bisa nanti udah rekod ini udah di sistem ya. Baik. Nanti bisa termonitor dari Siap. displaynya yang di sini. Baik. Siap. Terus kemudian kan monitoringnya. Ya. Kita 24 jam dari sini. Yes. Siap. Kalau terkait dengan support privasi kita di sana ya paling ya support terbatas kali ya. Ya. Support terbatas. Ya. Kalau support 24 jam ini di sini. Baik. Baik. Siap. Ini monitor siapa Pak? Ini tim bangun lantai 2. Lantai 2 sementara dari Tri sama saya. Nah, kan operation 247 Bang. Misalnya requestnya jam 8 malam misalnya. Troubleshoot. Bisa aja. Troubleshoot. Bisa aja. Ya berarti requestnya jam 8 kali. Jam 8 kok terus jam 6, jam 7 request ya. Apa? Wah paling-paling. Bukan main troubleshoot kan? Iya. Troubleshoot. Iya, tetap kan masuk logbooknya. Iya. Ya, 6 jam ke atau 1 hari sebelumnya gitu. Iya. Harusnya sih nggak masalah. Kecuali ada urgent lah ya. Oh, kalau yang ini Troubleshoot Bang. troubleshoot ya. Iya troubleshoot. Beda dengan masuk. Iya. Sebenarnya troubleshoot itu kalau kan nggak mungkin cabut kabel Pak Jim, remote aja PE-nya. Troubleshoot Ada yang perangkat harus masuk Bang. Kalau dia harus masuk ngobrol aja, tapi memang harus jamnya harus tertata. Kalau terkait fisik kan, kalau PE kan di remote. Iya, kalau bisa kita remote ya pasti kita mudahkan kan gitu ya. Ini kan case-nya kalau tidak bisa di remote Iya. kan gitu. Iya. Ya, kita pasti kalau yang mudah ngapain dicari yang sulit kan gitu. Ya itu sih beda kalau namanya troubleshoot sih. Ya sementara ini tamunya harus siap, Ya. harus siap di call jadinya. Soal cabai rawit itu sih. Organisasinya. Soal cabai rawit. Kan pasti sekali 2 kali pasti kemungkinan itu ada activity ya. Ya ya. Eskalasi aja nggak masalah. Itu teknis aja. Jelas kalau Sebentar, kalau yang di sana ini sebenarnya kan di sana ada tim NOC yang di sana itu yang ready ya sekarang ini. Itu bukan di data centernya itu equipment itu ya. Routernya ya. Metro. Lebih ke router ya. Iya, bukan. Metro. Ya, lebih ke metro sih. lebih ke metro. Sama nanti kan sebenarnya kalau DC udah jalan pun kan 247 juga ya. Iya. 247. Ya makanya di remote maksudnya 24 jamnya nanti di sini di Iya, kan. iya. Ya. Dan nanti kan tetap by ini lah by apa namanya by tiket aja ya. By tiket. Thomas ya. Ya. Nanti kita tetap rate Betul. by tiket. Betul juga sementara nanti tiketnya pun kita udah ada tiketnya, nanti kita pakai itu nih buat jangka pendek aja. Terutama kalau yang troubleshoot itu kan. Yes. Itu langsung ada request tiket spread nanti dari sini Betul. di space yang siap. Betul. Kalau perlu tiketnya sering tidak langsung gitu kan. Kalau terkait data center ya tiket keluaran gitu. Integrasi. Kalau Sukma itu posisi di Makassar, Makassar ya Pak. dekat sama situ. Ini di Maros ya. Maros ya. Di Maros ya. Ayo lumayan Maros. Harus. Terus ya. Cuma di situ nggak ada security ya. OB. Oke, Security ya? nggak di situ. Katanya harus dipanggil juga katanya. Bisa juga. Katanya. Ya kan, artinya itu nanti termasuk yang harus disiapkan. Ketika ini running ya harus ada orang yang standby security. Harus ada Iya, security itu betul. juga Yes, yes, yes. Sekarang harus manggil dulu. Betul. Jadi nanti otoritas itu begitu di disperse dari sini nanti tembusannya kan security untuk Yes. si aksesnya. Betul, betul, Jadi nggak tergantung sama tim kita. betul, betul. Ini yang jangka pendek aja sih. Jangka pendek aja. Nanti semua tiket Ada masuk. pertanyaan yang mungkin akan dalam waktu dekat masuk Pak. Sudah ada beberapa yang masuk ke sebenarnya kemarin mau dibahas juga tuh di Monef Sales tuh ya. Tapi intinya udah dibahas kemarin sama Pak ini ya, sama Pak Robert ya. Ada dua ISP yang punya data center juga gitu ya, dan segera mau colo di sini. Sudah ada beberapa, minimal 2 yang sudah masuk. Dengan kondisi kita
Iya, itu ya kondisi apa adanya ini gitu ya. Terus yang berikutnya lagi yang 2 sebelumnya di Parallel juga ada kan, itu belum kita follow up juga tuh. Maka pertama harus segera diaudit dulu ya. Iya, maksudnya. betul. Kemarin infonya di bocor-bocor segala macam dipastikan Iya. jangan sampai nanti ganggu ke operasional di Yes, database-nya. betul. Siap. Nanti kita cicil Pak Imam diskusinya, nggak usah lama-lama ya, sama tim sana gitu. Berapa jam, setengah jam mungkin kita grab data-data dari sana. Terus Apalagi? untuk kemudian terkait sama pendataan aset sih nanti minta tolong di share begini minta hari ini biar kita masukkan di data set. Siap. Kita Masih belum dapat kan? masih sama dengan Bu Linda tapi saya oke udah. Nanti dibersihin aja. Iya, Yang benar-benar asetnya data center yang mana? baik. Nanti kan kita klasifikasikan kan. Iya. Itu yang Bu Linda belum ini ya, belum bikin gathering lagi ya. Kemarin belum sempat tuh keburu caw deh. Belum selesai tuh kemarin. Enggak lanjut kemarin bahas sama saya. Iya, udah benar, udah dipilah, cuman nggak di closing. Harusnya ketemuin lagi terakhir closing. Udah selesai sebetulnya, cuma nggak ditutup. Nggak ditutup. Ya kita tutup. Kemarin ada data yang dari Rahmat itu kan terkait di luar data center kan. Iya. Terus nanti dimasukkan lagi data dari data center biar nanti kita tahu mana yang ikut Siap. mana yang data center. Nanti saya bantu lah Pak Syafri untuk initiate lah. Closing bagi itu dulu lah. Tertunda. Sementara ini kan kita masih open di tim aset kan. Betul. Nah, tim aset sekarang udah mulai kita masukkan semua integrasi ke MS, Betul. Viper sama towernya, Betul. tinggal di equipment ini Betul. belum kita finalin masalahnya. Baik. Nanti saya initiate lewat Tamaran ya. Kita meeting khusus ya. Closing yang Bu Linda itu. Udah selesai harusnya, cuman nggak di report sama Bu Linda. Kiamat tuh. Tanggung dulu. Nanti saya bantu Pak Syafri. Data yang dari Rahmat nanti perlu diupdate lagi nggak Pak? Itu kan Pak Jim ya. Nanti saya minta data dari Rahmat ya, yang di luar data center, yang final infra, semua infra. Kita nggak ada grup. Infranya kan di-update semua kan, asetnya kan? Iya. Ya itu nanti minta tolong datanya update. Ya, kita meeting Nanti lagi dia- soal aset mau kapan Pak Syafri? Sebelum raker, mendingan sebelum raker ya? Rakernya apa? Nggak tahu kemungkinan ya, kan dulu kemungkinan Sabtu ini anggap gitu. Kita minimal ngobrol singkat lah supaya aset kita ada laporan gitu. Mau kapan? Sebentar aja, setengah jam, 1 jam. Nggak harus final semuanya, tapi udah ada update gitu loh. Minggu ini kita jadwal kita. Padat ya? Aku masih ada PR ini yang MS kan mau dikembangin lagi kan sama Iya. di interface masuk ke segala macam. Iya. Kita punya harus bahas detail sampai akhir akunnya terus kita paparkan ke manajemen. PR yang kita tampilin coba cukup banyak di sini. Kayaknya Gimana? full ya. Full. Mau cicil 1 jam? Kapan? Online juga nggak apa-apa. Online nggak apa-apa. Siapin datanya dulu aja. Gitu aja ya. Nanti kita sering data dulu aja. Oh, ya udah. Siap. Pak Jimmy ya, minta tolong si Rahman nanti yang ngirim ya. Data aset ini. Data asetnya. Yang cuma Oke. Ada lagi Pak Syafi? Udah itu aja sih. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Syafi'i, Pak Jimmy, Pak Thomas, Pak Imam, dan Trip. Kita ending nanti MOM-nya kita susun dulu ya. Nanti baru kita submit segera ke masing-masing. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Seminggu satu berapa? Jam 2. Kita habis waktunya kan meeting-meeting.